السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pelajaran kitab Tauhid yang mana kita telah membaca sebagiannya. Kita sampai pada poin yang ke-18. Ini adalah pelajaran kita yang terakhir. Poin ke-18 pada halaman yang ke-9 pada kitab Tauhid. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثامنة عشرة، yang ke-18, yakni poin yang ke-18 dari pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dalam bab yang pertama, yaitu kitab Tauhid. Qala al-khawfu min al-ittikali ala si'ati rahmatillah. Rasa takut, rasa khawatir bersandar kepada luasnya rahmat Allah. Ini tentunya diambil dari larangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Mu'adz untuk menyampaikan keutamaan at-tauhid. Keutamaan at-tauhid yang telah dikhabarkan, diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sabdanya: wa haqqullahi 'alal 'ibad
ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Bahwasanya hak Allah atas segenap hamba yaitu mereka mengibadahi Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak menyiksa siapa di antara mereka yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Tatkala Mu'adz menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Afala ubashshirun nas?" Bolehkah aku memberitakannya sebagai kabar gembira kepada manusia? Beliau menjawab, "La, janganlah. Fayattasilu, nanti mereka akan bersandar diri, yakni berpangku tangan dan meninggalkan ketaatan karena merasa aman dengan tauhid, dengan keutamaan at-tauhid." Ini poin yang ke-18. Merasa khawatir bersandar kepada luasnya rahmat Allah. Nah, at-tasi'ata asyrah, yang ke-19, qaulul mas'uli amma la ya'lam Allahu wa rasuluhu a'lam. Ucapan seorang yang ditanya mengenai apa yang dia tidak tahu, dia mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh ahlul ilm, barang siapa yang ditanya dan dia tidak tahu mengenai ilmu yang ditanyakan kepadanya, lalu dia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, fahadha nisful ilm. Maka yang demikian ini adalah setengah daripada ilmu. Setengah daripada ilmu. Nah, Al-Imam Malik rahimahullah tatkala datang kepada beliau seorang yang bertanya dengan 40 pertanyaan, maka Al-Imam Malik rahimahullah tak menjawab satu pun daripada pertanyaan itu, dan beliau hanya menyatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sampai orang itu menyanggah Al-Imam Malik rahimahullah dengan menyatakan, bukankah engkau seorang imam, tetapi mengapa engkau tidak menjawab satu pun pertanyaan yang diajukan kepadamu? Nah, Al-Imam Malik rahimahullah tetap tidak menjawab apa yang ditanyakan kepadanya, dan beliau menyatakan la adri, saya tidak tahu. Baik. Dan mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kalau kita tidak mengilmui apa yang ditanyakan kepada kita, ini adalah kebiasaan as-sahabah atau da'bus salaf, kebiasaan as-salaf, di mana mereka mengatakan Allahu a'lam atau Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal yang telah kita baca dalam pelajaran-pelajaran yang lalu, tatkala beliau ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Mu'adz, atadri haqqullahi 'alal 'ibad
wa haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, mengertikah engkau apa hak Allah atas segenap hambanya dan apa hak seorang hamba terhadap Allah tabaraka wa ta'ala? Beliau menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tatkala seorang menyatakan Allah wa rasuluhu a'lam, ketika dia tidak tahu tentang apa yang ditanyakan kepadanya, ini menunjukkan tawadhu', merendah diri, yang menyelamatkan dia dari ancaman Allah tabaraka wa ta'ala. Karena orang yang berkata atas nama Allah, mengenai agama Allah, dalam keadaan dia tidak berilmu tentang apa yang dia ucapkan itu, dia telah melakukan dosa yang sebesar-besarnya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-33, Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dalam ayat ini Allah katakan, qul, ucapkanlah, innama harrama rabbiyal fawahish, hanya saja Rabbku mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, perkara-perkara yang keji, ma zahara minha wa ma batan, apa yang tampak daripadanya dan apa yang tersembunyi, wal itsma wal baghi bighairil haqq, demikian pula perbuatan dosa dan kejahatan tanpa kebenaran, melanggar hak orang lain tanpa kebenaran. Kemudian wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan bahwasanya kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan kekuasaan padanya. Kemudian terakhir, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, bahwa kalian mengucapkan atas nama Allah apa yang kalian tidak tahu. Maka kalau dia merendah diri, pada hakikatnya dia telah menyelamatkan dirinya dari ancaman Allah ini dengan dia mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya. Orang yang tidak tahu kemudian menjawab dengan kebodohannya, fahadha jahlun murakkab. Jahlun murakkab, ya. Bodoh yang berganda atau bodoh yang kuadrat, yaitu di mana dia tidak tahu kalau dirinya bodoh. Dia bodoh tentang dirinya yang bodoh. Maka kebodohannya adalah ganda. Pertama, dia memang bodoh. Yang kedua, dia bodoh bahwa dirinya bodoh. Ini disebut dengan jahlun murakkab, ya, kebodohan yang berganda. Dan ini lebih parah daripada yang disebut dengan jahlun basit, ya, kebodohan yang ringan, yaitu kebodohan di mana dia mengerti bahwa dirinya adalah bodoh. Nah, maka seorang yang mengerti dirinya bodoh dan dia merendah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dia akan mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, qala al-ishruna, yang ke-20, jawazu takhsisi ba'dhin nasi bil ilmi duna ba'd. Yang ke-20 yaitu bolehnya mengkhususkan sebagian manusia dengan ilmu tanpa sebagian yang lainnya. Ya. Dan ini tidak termasuk daripada kitmanul ilm, tidak termasuk daripada menyembunyikan ilmu.
Karena ilmu itu disampaikan dan diajarkan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, atau orang-orang yang sudah layak untuk mendapatkannya, atau orang-orang yang berkompeten untuk mendapatkannya. Nah, oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, boleh mengkhususkan sebagian manusia dengan ilmu tanpa sebagian yang lainnya min ajli al-maslahah, ya, karena sebuah maslahat. Nah, bukan dalam rangka untuk menyembunyikan ilmu. Baik. Dan ini diambil dari pengkhususan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Mu'adz, bahwa beliau memberitahunya akan haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan beliau melarang Mu'adz untuk menyampaikan ini kepada para sahabat yang lainnya. Nah, walaupun pada akhirnya Mu'adz disebutkan dalam sebagian riwayat beliau menyampaikannya tatkala beliau akan meninggal dunia, dan disebutkan perbuatan beliau ini ta'assuman karena khawatir beliau terkena oleh dosa tatkala menyembunyikan ilmu sampai dia meninggal. Nah, jadi boleh mengkhususkan sebagian manusia dengan sebagian ilmu pengetahuan tanpa sebagian yang lainnya karena al-maslahah. Nah, dan suatu perkara yang ma'ruf di dalam penjelasan para ulama, di mana mereka menyebutkan bahwasanya al-ilmu bitadarrus, ya, ilmu itu dengan bertahap. Artinya dengan ilmu yang disampaikan secara bertahap, tentunya sebagian ilmu disampaikan kepada sebagian dan yang lainnya tidak disampaikan kepada sebagian tersebut dalam rangka untuk tadarrus, adanya tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu. Orang yang pemula mungkin tidak akan disampaikan kepadanya ilmu-ilmu yang besar yang dia tidak punya kemampuan untuk memahaminya, ya. Maka dia akan diajarkan dengan sigharil ilm, ilmu-ilmu yang kecil yang sesuai dengan orang itu dan kapasitasnya. Bukan berarti bahwa ilmu yang besar akan disembunyikan daripada orang tersebut, tapi min ajli al-maslahah, ya, dalam rangka maslahat. Kenapa maslahat? Karena dia seorang pemula yang mana kalau diajarkan kepadanya ilmu yang besar dia tidak akan paham, ya. Maka diajarkan kepadanya ilmu yang sesuai dengannya. Baik. Ini adalah takhsis al-ilm bil ba'd duna ba'd, ya. Mengkhususkan ilmu dengan sebagian manusia tanpa sebagian yang lainnya karena adanya al-maslahah. Demikian pula tatkala kita menyampaikan atau berdakwah di kalangan awamin nas, ya, mungkin kita akan menyampaikan kepada mereka ilmu-ilmu yang dipahami oleh mereka, yang dicerna oleh mereka, yang layak untuk sampai kepada mereka, dan mungkin kita tidak akan menyampaikan seluruh ilmu yang sebagiannya dikhawatirkan bahwa ilmu itu akan berbahaya kepadanya karena dia tidak mampu mencernanya dan tidak mampu untuk memahaminya. Inilah yang disebutkan di dalam riwayat, yaitu kallimun nas bima yadrikun, ya, kallimun nas bima yudrikun, ya, atau khatibun nas bima yudrikun, atau dalam riwayat lain bima yaqilun. Ajaklah manusia itu berbicara dengan apa yang bisa mereka cerna.
dengan apa yang bisa mereka pahami. Maka ini adalah petunjuk yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijalani oleh as-salaf. Nah, qala al-hadiyata wal 'ishrun. Al-hadiyata wal 'ishrun, yang ke-21. Tawadhu'uhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li ruqubil himar ma'al irdafi alaihi. Kerendahan hati beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam untuk mengendarai keledai dan membonceng orang lain di atas keledainya itu. Nah, ya tentunya ini menunjukkan kepada rendah hati beliau, kepada tawadhu beliau, karena kebiasaan al-muluk, yaitu para raja dan para penguasa, di mana mereka menaiki atau mengendarai tunggangan-tunggangan atau kendaraan-kendaraan yang mewah dan mahal, yang tinggi harga dan nilainya. Dan jarang sekali dari penguasa atau dari seorang pemimpin atau dari seorang raja atau dari seorang yang berkedudukan tinggi di hadapan manusia bahwa dia akan mengendarai kendaraan yang jelek, yang tidak bernilai, yang tidak berharga, kendaraan yang barangkali akan dicibirkan oleh manusia. Ini jarang sekali terjadi. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tawadhu'nya beliau mampu untuk mengalahkan godaan-godaan syaitan, dan beliau mengendarai al-himar, mengendarai keledai. Ya. Keledai itu adalah hewan yang tidak bernilai, ya. Dianggap hewan yang rendah, ya. Dan kalaupun ditunggangi, maka ini adalah tunggangan yang tidak bernilai, ya. Tunggangan yang rendah, yang tidak dianggap oleh manusia. Ini adalah tunggangan masyarakat atau rakyat yang rendah, rakyat jelata, ya. Bukan tunggangan para penguasa, para pemimpin, ya, para raja yang memiliki kedudukan tinggi di dalam hati-hati manusia atau di dalam pandangan-pandangan manusia, ya. Maka ini memberikan pelajaran penting kepada kita semua, betapa rendah diri itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, namun bukan berarti bahwa kita tidak boleh mengendarai kendaraan-kendaraan yang mewah atau kendaraan-kendaraan yang baik, yang bagus, ya. Itu perkara yang mubah, perkara yang diperbolehkan, ya. Tidak ada larangan untuk memakainya. Tapi permasalahannya sekarang, jikalau seandainya ada sebagian manusia, dia walaupun mampu, ya, walaupun dia punya harta benda, walaupun dia punya uang, punya duit untuk membeli kendaraan yang mewah, untuk membeli tunggangan yang mahal, tetapi dia tidak melakukannya dalam rangka tawadhu karena Allah tabaraka wa taala, maka dia telah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia telah mengikuti akhlak dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dengannya beliau diangkat di sisi Allah tabaraka wa taala sebagai makhluk yang mulia. Walaupun ini jarang terjadi. Kebanyakan kita kalau punya uang, kalau punya harta benda yang lebih, tentunya kepingin kendaraan yang lebih bagus, yang lebih mewah, yang lebih
komplit, yang lebih terkini, yang lebih mode dan sebagainya. Ya. Hukum asalnya mubah. Tapi kalau seorang ingin merendahkan diri sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mampu misalnya membeli Mercy, ya, tapi dia cukup dengan kendaraan Tronton Hijab 55 itu. Misalnya, ya, itu kalau memang niatnya adalah dalam rangka untuk tawadhu karena Allah tabaraka wa taala, ini tidak mengapa insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Dan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kesempatan ini bukan saja beliau mengendarai keledai, bahkan beliau membonceng orang lain di atasnya, yaitu membonceng Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kerendahan hati dan kerendahan diri beliau. Biasanya seorang penguasa, seorang pemimpin, seorang raja, seorang yang punya kedudukan tinggi dalam pandangan manusia, ini tidak akan dibiarkan dia yang membonceng. Ya. Biasanya dia akan dikawal, kemudian dipersilahkan. Ya. Setelah itu, kalau seperti sekarang ini, bila dia akan naik ke atas kendaraannya, mobilnya, pintunya akan dibukakan. Bahkan kalau bisa dia digendong dan didudukkan di atas mobilnya. Ya. Seperti itu. Ya. Dan belum ada dalam sejarah, ya, dari orang-orang yang kafir di mana mereka mau membonceng, ya, seorang raja, seorang penguasa, seorang pemimpin yang hebat, yang tinggi di hadapan manusia, mau membonceng di atas kendaraan yang tidak bernilai sama sekali. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Jadi yang menunjukkan akan kerendahan hati dan kerendahan diri beliau ada dua hal dalam permasalahan ini. Yang pertama, bahwa beliau bersedia untuk mengendarai kendaraan yang tidak bernilai, yaitu keledai. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau sebagai seorang yang besar, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang nabi dan rasul, masih mau membonceng orang lain. Artinya beliau yang membawa kendaraannya dan orang lain yang beliau bonceng. Nah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan akan kerendahan hati dan diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan datang dalam Sahih Muslim di mana beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah." Barang siapa yang merendah diri karena Allah, maka niscaya dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi niatnya harus karena Allah. Dan ini perkara yang sangat penting. Sebab di sana ada orang-orang yang meninggalkan kesenangan dunia, kemewahan dunia, keglamoran dunia, bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala, tetapi karena tujuan dan niat-niat yang lainnya, untuk mendapatkan sanjungan dan pujian manusia misalnya, untuk dinyatakan sebagai seorang yang bersahaja misalnya, ya, untuk mendapatkan popularitas di tengah-tengah manusia, atau hal-hal lain yang bisa merusak daripada amalan yang mulia ini. Nah, maka seorang yang tawadhu benar-benar karena Allah tabaraka wa ta'ala dan bukan karena yang selainnya. Orang yang tawadhu karena Allah akan tampak bahwa merendah dirinya itu sesuatu yang tulus, sesuatu yang murni. Beda dengan orang yang merendahkan diri bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala, walaupun dia merendahkan diri memakai sesuatu yang bersahaja,
tapi tampak bahwa perbuatannya itu tidak tulus, ya. Bahwa perbuatannya itu ada niat di belakangnya, niat yang tidak baik. Nah, dan akan terlihat bahwa perbuatannya itu dibuat-buat, bukan sesuatu yang tulus daripadanya. Nah, makanya dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadha'a lillah." Barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, niatnya karena Allah, wa rafa'ahu Allah, maka niscaya dia akan diangkat oleh Allah. Nah, dan pada kebanyakan manusia, mereka tidak bisa merendah diri karena mereka tidak murni untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka salah satu faktor yang bisa mendorong kita untuk kita mampu merendah diri karena Allah adalah disebabkan niatnya yang karena Allah. Ya. Kalau memang kita punya penghambaan diri yang kuat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita akan menyadari bahwa tidak pantas kita untuk sombong dan angkuh. Tidak pantas untuk kita mengangkat diri kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Maka dengan kita mengingat bahwa kita adalah hamba Allah, bahwa kita adalah makhluk yang hina, makhluk yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari setetes mani, makhluk yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari tanah, maka tidak layak bahwa kita merasa angkuh dan sombong, kemudian tidak mau merendah diri karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Maka agar kita bisa merendah diri kepada Allah, ingatlah bahwa kita adalah milik Allah, hamba Allah. Ya. Hamba Allah. Apa artinya hamba? Hamba itu adalah budak. Ya. Sesuatu yang rendah. Maka inilah asal-usul manusia, sehingga tidak pantas mereka merendahkan diri sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang sombong dan angkuh. Ya. Pantasnya mereka merendah diri, tidak seperti orang-orang yang sombong dan angkuh. Baik. Yang pantas untuk sombong, yang pantas untuk angkuh adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga Allah memiliki sifat al-kibriya, yaitu sifat sombong, angkuh. Ya. Kalau sifat ini ada pada manusia, fahadha madmum. Ya. Sifat angkuh dan sombong ini kalau pada manusia, maka ini adalah perkara yang tercela. Karena mereka tidak pantas, tidak layak untuk angkuh dan sombong. Sebab siapa mereka? Ya. Sehingga pantas untuk melakukan keangkuhan dan kesombongan. Makhluk yang hina pada asalnya. Mereka diciptakan min ma'in mahin, dari air yang hina, kata Allah di dalam Al-Quran, yaitu dari setetes mani. Sehingga tidak pantas mereka angkuh. Mereka tidak punya kapasitas untuk angkuh. Ya. Tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha sempurna, yang tidak ada setitik kekurangan pun pada zat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada setitik kekurangan, tidak ada setitik celah, tidak ada setitik aib, tidak ada setitik keburukan, kejelekan. Semuanya serba sempurna pada zat Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada namanya dan sifat-sifatnya. Maka sudah pantas Allah yang layak untuk memiliki sifat al-kibriya, sifat keangkuhan dan kesombongan. Ya. Maka barang siapa yang mencoba untuk menyaingi Allah, mengambil sifat ini sehingga menjadi orang yang sombong dan angkuh, tidak mau merendah diri karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia akan disiksa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Makanya dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr yadkhulun nar." Atau beliau menyatakan, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr." Tidak akan masuk ke dalam surga, atau tidak masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji yang kecil daripada kesombongan.
Tatkala ditanyakan kepada beliau apa itu al-kibr, apa kesombongan yang dimaksud, beliau menyatakan batarul haqqi, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan atau mengentengkan manusia, melecehkan manusia. Nah, maka orang-orang yang menolak kebenaran fahuwa mutakabir, orang yang sombong, orang yang angkuh. Demikian pula orang yang suka menganggap enteng, menganggap rendah, melecehkan manusia yang lain, maka dia adalah orang yang angkuh, orang yang angkuh. Nah, jadi tawadhu yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sifat yang sangat mulia, lawan daripada al-kibr, lawan daripada kesombongan, lawan daripada keangkuhan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seutama-utama hamba Allah tabaraka wa taala. Ya. Beliau adalah hamba yang terbaik karena tingginya rasa rendah hati dan rasa rendah diri beliau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, qala as-saniyata wal 20. Ya. Yang ke-22, jawazul irdafi 'ala dabbah. Bolehnya membonceng di atas hewan. Nah, jadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Muaz di atas keledai, berarti tidak mengapa untuk membonceng di atas hewan. Tidak mesti harus ditunggangi sendiri, tapi dengan syarat bahwa hewan itu adalah hewan tunggangan. Ya, kalau bukan hewan tunggangan jangan ditunggangi. Itu namanya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau menempatkan sesuatu pada selain tempatnya disebut dengan apa? Kezaliman. Ya. Karena hewan yang bukan hewan tunggangan, kalau ditunggangi dia tidak akan mampu untuk ditunggangi. Ya. Pada kebanyakannya hewan-hewan itu akan tersakiti dengan ditunggangi karena dia bukan hewan tunggangan. Ya, misalnya ada seorang yang menunggangi kambing itu bukan untuk ditunggangi. Ya. Ada zulm. Ya, ini adalah kezaliman dan semacam itu. Baik. Demikian pula boleh membonceng di atas hewan yang hewan tunggangan itu mampu untuk melakukannya. Ya. Jangan kita melakukan yang lebih daripada kemampuannya. Ya, misalnya ada seekor keledai, ya, biasanya keledai seperti itu ya bisa ditunggangi oleh 2 orang, kemudian dinaikkan di atasnya 10 orang, mati hewannya. Hadza zulm. Ya, jadi boleh ditunggangi hewan tunggangan itu selama dia adalah hewan tunggangan yang dia punya kemampuan untuk ditunggangi sehingga dia tidak disakiti. Kemudian boleh membonceng di atasnya selama dia memiliki kekuatan untuk itu. Ya. Tapi kalau dia tidak memiliki kekuatan untuk itu, Islam mengajarkan kita untuk mengenyahkan semua bentuk kezaliman. Ya. Seperti yang pernah disebutkan dalam sebagian riwayat, di mana sebagian onta datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengeluhkan akan perbuatan pemiliknya yang membebani dia dengan beban-beban yang berat. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegurnya dan memintanya untuk tidak melakukan yang lebih daripada kekuatan hewannya tersebut. Baik. Jadi boleh membonceng di atas hewan selama hewan itu kuat dan mampu untuk melakukannya. Karena hewan itu juga adalah makhluk Allah dan kita tidak boleh, tidak dibenarkan untuk menzalimi hewan. Ya. Hewan apapun itu, termasuk diantaranya hewan tunggangan. Ya. Nah, dan terkait dengan masalah menzalimi hewan, ya, maka hendaknya kita berhati-hati untuk menyakiti hewan yang tidak selayaknya untuk kita sakiti, ya. Atau membunuh hewan yang tidak selayaknya kita bunuh. Nah, bahkan diajarkan di dalam Islam
hewan-hewan yang layak untuk dibunuh, ya, dilakukan dengan cara yang baik. Seperti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyatakan fal yuhidda ahadukum syufratahu wal yurih dzabihatahu. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan memberi kelonggaran dan kelapangan kepada hewan sembelihannya. Apa maksudnya ini? Supaya orang yang menyembelih hewan yang boleh disembelih, dia melakukannya dengan cara yang baik, dengan ihsan. Makanya dimulai oleh beliau dengan pernyataannya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sungguhnya Allah itu telah menetapkan, telah mengharuskan perbuatan baik kepada segala sesuatu. Di antaranya ini, tatkala seorang menyembelih hewan, ya, tidak ada kezaliman di dalamnya. Hendaknya dia menajamkan pisaunya dan memberi kelonggaran kepada hewannya, kepada hewan sembelihannya. Jangan dia menyembelih dalam keadaan pisaunya dalam keadaan berkarat misalnya, atau tidak tajam, sehingga dia menyembelih dengan tanpa sesuatu yang bisa menghilangkan nyawa hewan itu dengan cepat, dan itu akan membuatnya tersiksa. Digorok pelan-pelan itu sangat membuatnya tersiksa, ya, berarti kita tidak mengasihani hewan tersebut. Nah, para ulama mengembangkan dari hal ini beberapa adab untuk seorang menjaga adab-adab tersebut tatkala dia menyembelih hewan, ya, terutama hewan-hewan kurban yang dimuliakan, ya, yang disembelih untuk Allah tabaraka wa taala, ya. Di antaranya adalah yang diajarkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar dia jangan sampai melihat temannya yang disembelih, ya. Karena dinyatakan oleh beliau, kalau dia melihat temannya yang disembelih, maka engkau telah menyembelihnya sebanyak 2 kali, ya, engkau telah membuatnya mati sebanyak 2 kali. Pertama, tatkala dia melihat hewan lain disembelih, dia sudah mati duluan, ya. Hewan itu paham, dia mengerti, dia melihat, tatkala dia melihat hewan lain yang disembelih, makanya dia teriak-teriak, ngembek-embek, ya. Ini menyakiti dia. Berarti engkau telah membuatnya mati yang pertama. Yang kedua, engkau sembelih dia. Berarti engkau telah membuatnya mati 2 kali. Maka diajarkan untuk seorang menjauhkan hewan yang akan disembelih itu dari tempat penyembelihan. Dalam rangka apa? Kita tidak menzalimi dia. Kita kasihan kepada dia. Kasih sayang kepada hewan, ya, bukan kemudian didekatkan atau digiring sana kemari. Jangan kita berpikir dia juga akan disembelih, atau kita berpikir bahwa dia tidak akan paham, tidak akan mengerti, ya. La. Tetapi demikian diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ala kulli hal, bahwa hewan adalah makhluk Allah tabaraka wa ta'ala yang juga berhak untuk dilepaskan dari berbagai kezaliman-kezaliman dari manusia. Maka terkait dengan masalah ini, bolehnya membonceng di atas hewan tunggangan selama hewan itu mampu dan tidak menyakiti dia, supaya tidak masuk ke dalam perbuatan yang zulm, perbuatan yang aniaya. Qala ats-tsalitsata wal 'ishrun, yang ke-23, fadilatu Mu'adz bin Jabal, keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Keutamaan ini tampak tatkala Mu'adz dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui keutamaan at-tauhid, ya, dan tidak diberikan kepada yang selain beliau dari kalangan as-sahabah. Nah, juga yang menunjukkan akan keutamaan Mu'adz, dia dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledainya, menunjukkan betapa sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz. Nah, kemudian
Ar-rabi'ata wal 'ishrun. Perkara yang ke-24. 'Idhamu sya'ni hadhil mas'alah. Agungnya permasalahan ini, yaitu permasalahan at-tauhid, bahwa hak Allah atas hamba, Allah tidak boleh disekutukan dengan sesuatu yang lain, dan hak hamba atas Allah, bahwa Allah tidak akan menyiksa siapa yang tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu yang lainnya. Nah, kemudian setelah kita selesai membaca matan dari bab ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, maka kita akan melanjutkan untuk membaca syarahnya. Syarah Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Qala asy-syarh, penjelasan dari bab ini. Qala alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimni wa ya mufhima Sulaiman fahhimni. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-'amala bima 'allamtana. Ya Allah yang menjadi guru kepada Ibrahim, ajarilah aku. Yang telah memahamkan Sulaiman, maka fahamkanlah aku. Yang ya Allah, ajarilah kami apa yang bermanfaat kepada kami, dan berilah kami rezeki untuk bisa mengamalkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Nah, ini perkara yang disebutkan oleh beliau adalah doa yang baik, yaitu terlebih dahulu meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk difahamkan dan diberi ilmu oleh Allah, serta bisa mengamalkan ilmu tersebut sebelum kita mempelajari sebuah ilmu. Karena segala sesuatunya ada di tangan Allah. Allah yang Maha Kuasa untuk memberikan kepada kita al-ilm. Nah, dan yang perlu diingat di sini bahwa ilmu itu bukanlah semata-mata hasil kerja keras kita mempelajari dan memahaminya. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita tidak akan bisa mengetahui sebuah ilmu dan memahami sebuah ilmu. Nah, terlebih lagi adalah ilmu ad-din, ilmu tentang agama yang mulia ini. Qala kitabut tauhid. Kitabut tauhid. Qala at-tauhid masdar wahhada yuwahhidu tauhidan, adalah sumber kata dari kata wahhada yuwahhidu. Wahhada yuwahhidu yaitu mentauhidkan. Wahhada adalah fi'il madhi, yuwahhidu fi'il mudhari'. Tauhidan adalah masdarnya, sumber katanya. Wal maqsudu bihi, dan yang dimaksud dengan at-tauhid, apa yang dimaksud dengan at-tauhid? Qala tauhidullah azza wa jalla ay takhsisuhu bil ibadati wahdahu duna siwa. Yang dimaksudkan dengan tauhid yaitu mentauhidkan Allah, artinya mengkhususkan Allah dengan al-ibadah semata tanpa yang selainnya. Nah, ini seringnya kata at-tauhid itu dipakaikan atau diitlaqkan kepada tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah. Wa illa at-tauhid kalau secara bahasa artinya adalah al-ifrad. Ya, wahada yuwahhidu tauhidan artinya afrada yufridu ifradan. Apa artinya al-ifrad? Yaitu menunggalkan sesuatu, mengesahkan sesuatu. Ya. Itu secara bahasa. Adapun secara syar'i, maka yang dimaksud dengan at-tauhid ifradullah ta'ala bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi
wa sifatih. Ya. Yang dimaksudkan dengan at-tauhid secara syar'i adalah mengesahkan Allah, menunggalkan Allah dalam perkara rububiyahnya, kemahakuasaannya di alam ini, dan dalam perkara uluhiyahnya, dalam perkara peribadatan kepadanya, dan dalam perkara al-asma was sifat, nama-nama dan sifatnya. Nah, namun yang dibahas di dalam buku ini adalah tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah. Makanya beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah mengkhususkan Allah tabaraka wa taala dengan melaksanakan ibadah tanpa kepada yang selainnya. Qala wa dzalika yakunu natijata i'tiqadil 'abdi bi wahdaniyatillah ta'ala fi dzatihi wa sifatihi wa asma'ihi wa nu'uti jalalihi. Nah, yang demikian itu artinya kenapa kita mengkhususkan ibadah kepada Allah tanpa yang selainnya? Kata beliau, yang demikian itu adalah hasil keyakinan seorang hamba tentang kemahasaan Allah tabaraka wa taala pada zatnya, pada sifatnya, pada nama-namanya, dan pada kriteria-kriteria kemuliaannya. Nah, tatkala seorang hamba mengakui akan keesaan Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada namanya, pada kriteria-kriteria kemuliaannya, ya, maka sudah sepantasnya bahwa dia hanya mengibadahi Allah dan tidak mengibadahi yang selainnya. Qala al-mutadammini liittisafih bil uluhiyatil mutlaqati li hadzal qaum. Karena keyakinan itu mengandung pensifatan kepada Allah dengan al-uluhiyah al-mutlaqah, ya, mengandung pensifatan Allah dengan peribadatan yang mutlak di hadzal qaum, bagi alam semesta ini, wa tasarrufil mutlaqi fi, dan kuasa yang mutlak di alam semesta ini, wa annahu huwal mustahiqqu, karena bahwasanya dialah yang berhak ya ayyuhidahul ibadu bi af'alihim, bahwa para hamba itu mentauhidkannya, mengesahkannya dengan segala perbuatan mereka. Artinya, apabila kita mengakui kemahasaan Allah dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam nama-namanya, dan dalam kriteria kemuliaannya, sudah selayaknya Allah itu memiliki sifat al-uluhiyah al-mutlaqah, peribadatan yang mutlak yang harus dilakukan oleh segenap hamba, kuasa yang mutlak yang harus diserahkan hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, tatkala tidak ada yang selain Allah memiliki keesaan pada zatnya, pada sifatnya, pada namanya, pada kemuliaan-kemuliaannya, maka tidak ada yang selain Allah tabaraka wa taala berhak untuk mendapatkan ibadah. Jadi kalau kita ditanya, kenapa Allah tabaraka wa taala semata yang berhak diibadahi? Karena setiap muslim mengakui, meyakini bahwa yang Maha Esa zatnya, yang Maha Esa sifat dan nama-namanya serta kemuliaan-kemuliaannya adalah Allah saja. Ya. Tatkala tidak ada yang selain Allah seperti Allah dalam bab ini, maka yang berhak diibadahi adalah Allah tanpa yang selainnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabb kalian menetapkan bahwa janganlah kalian mengibadahi kecuali hanya kepadanya. Ilman, karena diketahui, ya annal ibadata hiyal hikmatul lati khalaqallahu al-jinna wal insa min ajliha, karena diketahui bahwasanya ibadah itu adalah hikmah Allah menciptakan para jin dan manusia karenanya. Faqala jalla man qail, maka berkata zat yang mulia ucapannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan para jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, jadi kenapa Allah menetapkan bahwa kita tidak boleh mengibadahi kecuali hanya kepada Allah?
Karena kita diciptakan, demikian pula para jin diciptakan adalah untuk ibadah kepada Allah. Ayatnya sudah kita hafal semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat yang ke-56. Nah, dan hikmah ini sebagaimana yang sudah kita pelajari disebut dengan hikmah syar'iyyah. Ya, hikmah yang diinginkan Allah dalam syariatnya. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap hikmah syar'iyyah, ya, hikmah yang disyariatkan oleh Allah di dalam agamanya yang mulia ini, ya, pasti terjadi? Al-jawab, tidak. Hikmah yang disyariatkan, yang ditetapkan di dalam agama ini tidak mesti terjadi. Apakah dia diinginkan oleh Allah? Naam, diinginkan oleh Allah. Tetapi apakah pasti terjadi? Jawabannya tidak. Sehingga walaupun Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah, tetapi di antara jin dan manusia itu ada yang ibadah, ada yang tidak ibadah. Karena hikmah itu diinginkan oleh Allah di dalam syariatnya, tetapi tidak diinginkan oleh Allah terjadi secara mutlak di alam dengan kekuasaannya ini. Ya. Nah, oleh karena itu di antara manusia ada yang ibadah, ada yang tidak ibadah. Baik. Maka kesimpulannya, setiap hikmah syar'iyyah diinginkan oleh Allah dalam syariatnya, tetapi belum tentu dikehendaki oleh Allah terjadinya di alam semesta ini. Ya. Nah, maka seorang mukmin yang beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, di sana ada dua hikmah, hikmah syar'iyyah dan hikmah kauniyah. Hikmah syar'iyyah, dia ibadah kepada Allah. Hikmah kauniyah, bahwa ibadah yang diinginkan oleh Allah itu dilakukan olehnya di alam ini. Ya. Sedangkan seorang yang kafir, yang tidak mau ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya, pada dirinya ada hikmah kauniyah dan tidak ada hikmah syar'iyyah. Artinya bahwa tatkala dia kafir dan tidak mau ibadah kepada Allah, secara hikmah kauniyah itu terjadi. Ada orang kafir di alam ini yang tidak mau ibadah kepada Allah. Itu secara kauniyah dikehendaki oleh Allah. Sudah takdir Allah di alam ini. Ya. Tapi apakah itu diinginkan oleh Allah dalam hikmah syar'iyyah? Jawabannya tidak. Justru Allah menginginkan bahwa setiap manusia itu tunduk dan ibadah kepada Allah. Berarti seorang yang kafir, pada dirinya ada hikmah kauniyah dan tidak ada hikmah syar'iyyah. Nah, ini dua bagian. Bagian yang ketiga, seorang yang bermaksiat, seorang yang pendosa, tetapi dia adalah seorang yang mukmin, yang masih punya iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka orang yang demikian ini dipandang dari satu sisi, dia tidak memiliki hikmah syar'iyyah, tapi dia punya hikmah kauniyah. Dipandang dari sisi yang lainnya, dia memiliki keduanya. Artinya, tatkala dia melakukan perbuatan dosa, dia memiliki hikmah kauniyah. Allah menghendaki bahwa itu terjadi pada dirinya di alam ini. Ya. Apakah ini diinginkan oleh Allah dalam hikmah syar'iyyah? Jawabannya tidak. Maka tatkala dia berbuat dosa, pada dirinya ada hikmah kauniyah dan tidak ada hikmah syar'iyyah. Tatkala melihat dari sisi lain bahwa dia masih seorang muslim, masih sebagai seorang yang mukmin, maka pada dirinya ada hikmah kauniyah dan juga ada hikmah syar'iyyah, karena dia masih mukmin. Imannya diinginkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan juga terjadi pada dirinya. Nah, ini adalah bahagian yang ketiga. Barakallahu fikum.
Qala fal awalim al-aqilatu thalatha. Ya, maka alam yang berakal ada 3. Yang disebut dengan alam di sini, ya, al-awalim al-aqilah, yaitu makhluk yang 3. Ya. Alam yang berakal yang dimaksud adalah makhluk yang 3. Pertama al-ins, yang kedua al-jin, ya, yang ketiga adalah al-malaikah. Nah, ini disebut dengan alam secara bahasa, ya, secara bahasa. Adapun di dalam pembahasan ini, ya, tatkala disebut dengan al-alam, maka yang dimaksud dengan alam al-aqilah, alam yang berakal, yaitu akan disebutkan oleh beliau pembagiannya dan nanti akan kita terangkan rinciannya. Baik. Qala fal awalimul aqilah, maka alam yang berakal. Jadi alam yang berakal adalah makhluk-makhluk yang berakal. Ya. Nah, karena di alam ini ada 2 jenis makhluk, al-awalim al-aqilah dan al-awalim ghairul aqilah. Alam yang berakal dan alam yang tidak berakal. Yaitu alam yang tidak berakal adalah alam seperti benda-benda mati, ya, langit, matahari, bulan dan yang lainnya. Naam. Dan seperti hewan-hewan yang memang tidak punya akal dan tidak dibebani syariah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka pembahasan kita pada al-awalim al-aqilah. Qala fal awalim al-aqilah, alam-alam yang berakal. Salasatun, ada 3. Ada 3 bentuknya. Qala alamun kulluhu khairun la syarra fihi wa humul malaikah. Alam yang semuanya adalah kebaikan, tidak ada keburukan padanya. Siapa mereka? Mereka adalah al-malaikah. Makhluk yang diciptakan oleh Allah yang hanya memiliki kebaikan dan tidak ada sedikit pun kejelekannya. Siapa ini? Al-malaikah. Ya. Wa alamun kulluhu syarrun la khaira fi. Dan alam yang diciptakan oleh Allah yang semuanya adalah keburukan, tidak ada kebaikannya. Siapa mereka? Wa humus syayatin. Mereka adalah para syaitan. Semuanya kejelekan dan tidak ada keburukannya. Semuanya kejelekan dan tidak ada kebaikannya. As-salis, yang ketiga, wa alamun jabalahu Allah 'alal khairi wasyarr. Ada alam yang Allah beri tabiatnya di atas kebaikan dan kejelekan. Wal khairu fihi aghlab, dan kebaikannya lebih dominan. Wa alamun akhar, ada alam lain, jabalahu Allah 'alal khairi wasyarr, wasyarru fihi aghlab. Alam lain yang Allah berikan tabiatnya berada di atas kebaikan dan kejelekan, tetapi kejelekannya lebih dominan. Nah, siapa mereka ini? Al-jinnu wal-ins, jin dan manusia. Baik. Di antara mereka diciptakan oleh Allah memiliki tabiat baik dan buruk. Tapi ada di antara mereka yang tabiat baiknya lebih dominan daripada buruknya. Ada pula di antara mereka yang tabiat buruknya lebih dominan daripada tabiat baiknya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, tatkala kita menyatakan
Di dalam surah Al-Alaq, di dalam surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri mada? Min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Rabbil Falaq. Rabb yang memiliki waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang telah Dia ciptakan. Nah, di sini diterangkan oleh sebagian al-mufassirin atau sebagian ahlul ilm, yaitu min syarri ma fihi syarrun mimma khalaqahu Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dari kejelekan makhluk yang memang punya kejelekan dari apa yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena di antara makhluk Allah itu ada yang tidak punya kejelekan sama sekali, seperti al-malaikah. Sehingga kita tidak perlu berlindung dari kejelekan al-malaikah. Kenapa? Karena al-malaikah itu tidak punya kejelekan. Dia hanya kebaikan yang murni. Maka tatkala kita berlindung kepada Allah dari kejelekan apa yang diciptakan oleh Allah, maksudnya dari kejelekan apa yang diciptakan oleh Allah memang punya kejelekan. Seperti apa? Syayatin, yang kejelekannya adalah murni dan tidak ada kebaikannya. Atau seperti manusia dan jin yang memang punya kejelekan, walaupun di sana ada kebaikan mereka. Ya. Atau hewan-hewan yang memang membahayakan, yang punya kejelekan, walaupun ada kebaikannya, seperti binatang-binatang buas. Ya. Jadi, tatkala kita berlindung dari kejelekan apa yang diciptakan oleh Allah, maksudnya berlindung dari kejelekan, dari kejahatan yang memang punya kejelekan dan kejahatan dari makhluk Allah. Seperti para syaitan, jin dan manusia yang jahat, dari api neraka dan sebagainya dan sebagainya. Nah, adapun yang sama sekali tidak punya kejelekan seperti al-malaikah, seperti surga dan makhluk-makhluk yang tidak punya kejelekan sama sekali, ini kita tidak perlu berlindung dari kejelekannya karena mereka memang tidak punya kejelekan. Qala fa'alamul jinni wal insi humul ladzina jabalahumullahu 'alal khairi wasyarr. Maka alam jin dan manusia, merekalah yang telah Allah ciptakan tabiatnya di atas kebaikan dan keburukan. Khalaqahum li'ibadatis. Allah ciptakan mereka untuk ibadah kepadanya. Wasyayatinu naw'an minal jin walakinnahum tamarradu. Dan para syaitan itu adalah salah satu jenis daripada jin. Ya. Akan tetapi mereka tamarradu, mereka telah berbuat kejahatan yang sangat. Wasaru kullahum syarran, dan sehingga menjadilah mereka semuanya punya hanya keburukan. Nah, mereka punya keburukan. Jadi para syaitan itu dari kalangan jin. Jin yang bagaimana? Jin yang mutamarrid, jin yang sangat jahat, yang ingkar kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan tidak mengikuti syariat Rasulnya yang datang kepada mereka. Ya. Adapun iblis, inilah pimpinan dan ketua mereka yang pernah diusir oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari surga. Ya. Jadi iblis adalah ketuanya, pimpinan mereka, sedangkan asyayatin adalah bala tentaranya dari kalangan al-jin yang jahat, yang ingkar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Walihada qala ta'ala, oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Wasyayatinu hum min jinsil jin. Maka para syaitan itu dari jenis jin. Nah, fallahu khalaqa alamayil insi wal jinni. Maka Allah menciptakan dua alam, yaitu manusia dan jin, lil ibadah, untuk ibadah. Kama akhbara fi hadhil ayah, sebagaimana yang Allah beritakan dalam ayat ini. Nah, faminhum man tahaqqaqat fihi al-ibadatu wa humul mu'minun. Di antara mereka ada yang terrealisasikan ibadah kepada Allah dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa minhum man lam tatahaqqaq fihi. Di antara mereka ada yang ibadah itu tidak terrealisasikan pada dirinya. Bal kanu mu'anidina wa mukadirin. Bahkan mereka membangkang dan sombong. Wa humul kuffaru bi jami'i anwa'ihim.
dan mereka adalah orang-orang kafir dengan seluruh golongan mereka. Yahudinya, Nasraninya, Budanya, Hindunya, semuanya yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang sombong yang membangkang dan orang-orang yang disebut sebagai kuffar. Wa hasbuna an na'lam anna Allah khalaqana lil ibadah. Cukuplah bagi kita bahwa kita mengerti bahwasanya Allah itu telah menciptakan kita untuk ibadah. Wa annal wajiba alaina an nuhaqqiqa ma khalaqana Allah min ajlih. Dan kewajiban kita adalah kita merealisasikan apa yang karenanya Allah telah menciptakan kita, yaitu al-ibadah. Wal ibadatu hiya ta'atun ma'a khudu'in wa zillatin lillahil wahidil qahhar. Dan yang disebut dengan ibadah adalah ketaatan yang disertai dengan ketundukan diri dan perendahan diri kepada Allah yang Maha Satu, yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hal yang harus kita garis atasi di sini. Pertama, bahwa Allah menciptakan kita untuk ibadah. Artinya bahwa kita sebagai makhluk Allah tidak boleh lepas daripada tujuan ini. Ya, maka berarti kehidupan dunia hanya fasilitas untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita punya kesadaran ini, ya, maka kesadaran ini akan membangkitkan semangat kita untuk beragama kepada Allah. Yang sering sekali membuat kita lupa untuk ibadah kepada Allah karena kita lalai, karena kita lengah, karena kita tidak mau tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perkara yang kedua yang perlu kita garis atasi, yaitu bahwasanya yang disebut dengan ibadah adalah ketaatan yang disertai dengan ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Artinya kalau ada ketaatan yang tidak disertai dengan perendahan diri dan ketundukan kepada Allah, itu bukan ketaatan. Makanya seorang yang ibadah kepada Allah harus melakukannya dengan apa? Dengan ikhlas. Ya, karena ikhlas itu adalah bentuk kerendahan diri dan ketundukan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, qala yash'urul 'abidu bi annahu muhtajun ila al-ilahi alladhi 'abadah. Hendaknya seorang hamba itu merasakan bahwa dia butuh kepada zat yang telah dia ibadahi, kepada al-ilah, kepada sesembahan yang dia ibadahi. Faya'buduhu mustash'iran hajatahu ilaih, maka dia mengibadahi Allah dalam keadaan dia merasakan butuh kepada Allah. Nah, ini berarti faktor yang sangat kuat bisa mendorong kita untuk baik dalam ibadah kepada Allah, yaitu tatkala kita ibadah hendaknya kita merasa butuh sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Biasanya seorang yang melakukan perbuatan karena butuh kepada orang yang memerintahkannya, dia akan melakukannya dengan baik. Kenapa? Karena dia punya harapan agar kebutuhannya kepada orang itu dipenuhi oleh orang tersebut. Bagaimana dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kalau kita mengibadahi Allah dalam keadaan kita merasa butuh kepada Allah, kita akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Tapi kalau kita melakukannya tanpa kita merasa butuh kepada Allah, hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar kebiasaan, hanya sekedar melepaskan tanggung jawab, ya, ini tidak akan membuat kita melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu, lakukanlah ibadah dalam keadaan engkau merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala walamma kanatil umam yaghlibu 'alayha al-jahl wal khumul wan nisyan wal istighalu bid dunya al-hadirah wal ghaflatu 'anid daril akhirah ba'atha Allahu ar-rusula fi kulli ummatin
liyubayyinu lahum ma khuliqu lahu wa ma ujidu min ajlih. Ya. Tatkala umat-umat manusia yang dominan atas mereka adalah kebodohan, yang dominan atas mereka adalah kelengahan, kealpaan, kesibukan dengan dunia yang ada di hadapannya, dan lalai daripada akhirat yang akan datang nanti, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus para rasulnya pada setiap umat agar mereka menjelaskan kepada manusia itu tujuan apa mereka diciptakan oleh Allah dan kenapa mereka diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tugasnya para rasul adalah dalam rangka mengingatkan manusia, sebagaimana juga diturunkannya kitab suci dalam rangka untuk mengingatkan manusia. Tapi kalau manusia itu tidak lagi mengindahkan ajaran Nabi dan Rasul Allah dan tidak lagi mempelajari kitabullah, maka apa yang akan bisa mengingatkan mereka? Ya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berbahagialah orang yang selalu ingat, orang yang selalu zikir kepada Allah karena dia mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan juga selalu mempedomani Al-Quran sebagai kitab suci yang mulia. Nah, qala jalla min qa'il, berkata zat yang mulia ucapannya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, dan kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul bahwa hendaklah mereka mengibadahi Allah dan menjauhi at-taghut. Apa yang disebut dengan at-taghut? At-taghut kullu ma 'ubida min dunillah. Setiap apa yang diibadahi, atau seperti yang dinyatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, at-taghut kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw muta'in aw matbu'. Ya. Yang namanya taghut adalah segala sesuatu yang bisa membuat seorang hamba melampaui batas. Apakah itu perkara yang diibadahi, atau yang ditaati, atau yang diikuti. Yang diibadahi seperti berhala-berhala, patung-patung berhala, kuburan-kuburan berhala. Ya. Maka semua ini adalah sesuatu yang diibadahi dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala yang membuat seorang hamba melampaui batas. Ini disebut dengan apa? Taghut. Ya. Demikian pula sesuatu yang ditaati yang membuat seseorang hamba melampaui batasnya. Seperti apa? Seperti para penguasa, para pemimpin yang membuat rakyatnya tidak berhukum kepada hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ini adalah taghut. Ya, taghut. Naam. Karena mereka membuat seorang hamba keluar daripada batasnya. Demikian pula seperti para dukun, para tukang sihir yang ditaati oleh manusia permintaannya, tetapi mereka mengeluarkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan-perbuatan syirik. Atau dinyatakan di sini au matbu', atau sesuatu yang diikuti seperti para pemimpin agama, para tokoh agama yang dengan fatwa-fatwa mereka, yang dengan pendapat-pendapat mereka, yang dengan pikiran-pikiran mereka, mereka mampu menyesatkan manusia dan keluar dari batasnya sebagai hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka ini semua adalah taghut. Baik. Qala fa akhbara subhanahu wa ta'ala annahu ba'atha ar-rusula ila al-ibad ya'murunahum bi ibadatillahi wahdah wastinabi at-taghut. Allah memberitakan bahwa Allah telah mengutus para rasulnya kepada para hamba, memerintahkan mereka mengibadahi Allah semata dan menjauhi at-taghut. Nah, jadi intinya barakallahu fikum bahwa kita diciptakan oleh Allah. Dalam rangka apa kita diciptakan oleh Allah? Dalam rangka untuk ibadah. Nah, tatkala Allah menciptakan kita untuk ibadah, apakah
maknanya bahwa kita tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan lain? Harus setiap waktu, harus setiap menit, harus setiap jam, dan sepanjang masa kita harus melaksanakan ibadah kepada Allah? Tidak boleh kita melakukan kegiatan lain? Apa jawabannya? Bahwa di sana ada ibadah yang disebut dengan ibadah mahwah, ibadah murni. Itu adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Tapi di sana ada juga perkara-perkara yang asalnya itu adalah kehidupan manusia yang mubah, tetapi bisa menjadi ibadah dengan niat kita untuk ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan dari kegiatan-kegiatan kita yang dimubahkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita niatkan untuk ibadah, maka nilainya apa? Ibadah. Ya, nilainya adalah ibadah. Seperti misalnya berjalan. Jalan ibadah atau bukan? Ini adalah perkara mubah. Ya, dia bukan ibadah mahwah. Tetapi kalau seandainya ada seorang hamba berjalan, kemudian dia niatkan dengan jalannya itu untuk ibadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Seperti dia berjalan ke masjid, berjalan ke tempat majelis taklim, ya, berjalan ke tempat-tempat baik yang dia niatkan dalam rangka bahwa jalan ini adalah ibadah, sehingga dia upayakan jalan itu hanya ke tempat yang baik dan tidak ke tempat yang buruk, maka dia akan mendapatkan nilainya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Apa saja yang mubah, kalau dia niatkan untuk ibadah, maka bisa menjadi ibadah, sampai makannya dan minumnya. Kalau ada seorang meniatkan dengan makan dan minumnya agar dalam rangka dia menjaga kesehatannya supaya dia bisa taat kepada Allah, maka ini adalah ibadah. Nah, barakallahu fikum. Maka itu semua tergantung kepada diri kita. Ya. Perkara-perkara yang asalnya mubah bisa menjadi ibadah selama kita meniatkan ibadah. Maka kehidupan kita semaksimal mungkin adalah dalam ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan menjauh daripada perkara-perkara yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.